Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu, siswa dan siswi SMP Darussalam kelas 9. Kembali lagi di pelajaran seni budaya kelas 9. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-15 dengan materi teknik olah rasa dalam teater. Disiapkan bukunya, kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik olah rasa dalam teater. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik olah vokal dan teknik olah tubuh. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan teknik olah rasa. Olah rasa adalah ilmu untuk mengontrol emosi, perasaan, dan hati agar bisa merasa bahagia dalam kondisi yang sulit, atau sebaliknya merasa sakit, merasa miskin, merasa terancam, atau merasa dalam menghadapi kepedihan hidup serta menghadapi krisis multidimensi. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita mengontrol diri, mengontrol emosi dan perasaan mengikuti peran yang kita miliki. Olah rasa artinya adalah teknik yang berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan perasaan, pikiran, dan emosi. Jadi bagaimana cara kita menerima peran yang kita dapatkan, karena ini kan bentuknya drama ya, teater. Jadi nanti bagaimana cara kita mengungkapkan rasa tersebut ketika sedang melakukan pementasan. Latihan teknik ini harus benar-benar sepenuh hati, karena bila tidak sepenuh hati hasilnya akan sia-sia. Karena berkaitan dengan perasaan, maka di sini harus lebih dominan ke menggunakan hati dan emosi seperti itu. Nah, olah rasa atau sukma melalui rangsangan suasana hati itu ada di sini kategorinya 6 ya. Di sini di tengah-tengah ada kata-kata aku, maksudnya kita nih atau si pemerannya nanti dapatnya sebagai tokoh apa, maka dia harus mampu mengekspresikan yang pertama rasa marah, kemudian rasa sedih, bisa juga rasa sedang menangis, bisa rasa sedang tertawa, bisa rasa sedang tersenyum, atau bisa juga rasa takut. Jadi ada marah, ada sedih, ada menangis. Sedih dan menangis posisinya beda. Artinya tertawa dan tersenyum. Ini juga dua hal yang mungkin kita anggap sama tapi sebenarnya berbeda, ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan dalam olah rasa adalah konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada satu objek sesuai dengan tujuan. Nanti jika memang ada pertunjukan teater, maka di sini adalah kita harus berkonsentrasi pada pikiran dan peran yang kita miliki. Kita perannya sebagai apa? Seperti itu. Misalnya pikiran fokus pada hafalan naskah atau lawan main dan pada permainan di atas panggung. Jadi di sini kita harus menggunakan fokus yang tinggi. Pikirannya tidak terbagi dengan berbagai hal yang lain. Lakukan latihan permainan konsentrasi. Cara latihannya biasanya 2 orang berhadapan, 1 orang ditugaskan untuk diam tanpa emosi, sementara kawannya berusaha menggoda sekuat tenaga bahkan sampai lawannya tertawa. Jadi latihan konsentrasi di sini adalah satu nahan tertawa, sedangkan teman di depannya itu berusaha bagaimana caranya supaya temannya tertawa. Tergoda nggak? Gitu ya. Tergodakah? Jika tergoda, maka belum konsentrasi. Namun jika dia berhasil untuk tidak tergoda, maka artinya sudah bisa konsentrasi. Latihan ini juga bisa kamu lakukan di rumah bersama dengan keluarga. Kemudian yang kedua namanya latihan imajinasi. Latihan ini adalah mengolah daya hayal seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Jadi misalkan dapat perannya sebagai anak yang dibuang misalnya. Berarti kan ekspresinya itu seolah-olah kan kita memang sedang merasakan kepedihan, kesedihan, kesengsaraan seperti itu. Nah, itu harus benar-benar dirasakan. Bisa dilakukan sendiri-sendiri atau bisa berimajinasi bersama. Biasanya kalau teaternya pertunjukannya dilakukan secara bersama, maka imajinasinya pun harus dikembangkan bersama. Lakukan permainan imajinasi, misalnya kamu berimajinasi pergi berpetualang ke hutan belantara. Ini hanya membayangkan ya, bukan berarti harus pergi.
Jadi kamu bisa membayangkan misalkan sedang berada di hutan belantara, atau sedang mendaki puncak yang tinggi, atau menuruni jurang yang curam, atau bertemu dengan binatang yang baik dan jinak maupun yang buas. Jadi di situ nanti kamu bisa menghayal atau bisa berpikir kamu dalam keadaan yang sulit sehingga kamu punya imajinasi lagi untuk memecahkan persoalan tersebut. Juga menemukan berbagai situasi seperti air terjun yang menyegarkan, kemudian pohon yang tumbang, atau suasana hujan, dan yang lainnya. Latihan ini bisa dilakukan secara bersama. Juga bisa ditentukan suasana-suasana yang berbeda pada tiap latihannya, sehingga kamu memiliki imajinasi yang beragam, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan ingatan emosi, latihan mengingat. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat kembali berbagai emosi yang pernah kamu alami atau pernah melihat orang lain dengan emosinya. Emosi di sini bukan berarti marah ya. Emosi di sini berarti berkaitan dengan rasa atau perasaan seseorang dalam mengungkapkan isi hatinya. Seperti melihat orang yang sedih. Kadang-kadang kan kita juga bisa mengalami suatu keadaan. Misalnya kita sedang sedih gitu ya. Atau jika kita tidak sedih, kita bisa membayangkan ketika orang lain melihat orang lain yang sedang sedih, sedang gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, tertawa terbahak-bahak gitu ya, dan yang lainnya. Nah, di sini kan kita mungkin pernah mengalami atau kita pernah melihat orang lain yang sedang dalam keadaan seperti ini. Nah, ini namanya latihan mengingat ya. Kemudian emosi-emosi itu ditampilkan satu persatu saat latihan. Jadi ketika kita mengingatnya, kita menampilkan, bukan hanya sekedar mengingat. Sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh. Ingat-ingat dan tampilkanlah salah satu emosi tersebut dan temanmu akan melihat ekspresimu dengan menarik. Biasanya kan kalau kita ketawa nggak ada yang ngeliat kan ya. Nah, kali ini kita harus melatih tertawa kita, mengingat bagaimana tertawa kita, lalu ditampilkan di hadapan orang lain. Cari lagi bentuk-bentuk atau buat sendiri permainan tentang konsentrasi, imajinasi, dan ingatan emosi sehingga latihanmu menjadi lebih kreatif dan menyenangkan. Ketiga latihan ini bisa dilakukan di rumah dan bisa dilakukan bersama orang yang ada di rumah tanpa harus latihan di sekolah ya. Nah, di sini ada video yang bisa kamu saksikan untuk melihat latihan olah rasa yang ada yang bisa dipraktikkan di rumah ya. Silakan disaksikan. Nah, ini ekspresi sedih ya. Kemudian ini dia senang dapat nilai 100 ya.
Ya, itu tadi bagian-bagian dari ekspresi yang sudah ditayangkan, mulai dari ekspresi sedih, ekspresi senang, kemudian rasa takut, rasa marah, kemudian sampai yang terakhir ketika merasa jatuh cinta. Nah, di situ kita bisa mengambil contoh bahwa rasa itu memang ungkapan yang berasal dari dalam hati, sehingga apa yang kita ungkapkan di dalamnya itu memang benar-benar mengandung ungkapan yang berasal dari dalam hati dan pikiran kita sendiri. Baik anak-anak ibu, untuk tugas minggu ini, pertemuan kali ini ada 5 soal seperti biasa. Yang pertama 1 sampai 4 itu kamu silakan menjawab seperti biasa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini adalah kamu praktek sederhana saja. Kamu buatlah sebuah ekspresi atau rasa dengan memilih salah satu dari contoh tadi pada video, kan banyak ya contoh rasanya. Lalu mintalah keluargamu untuk memfoto. Lalu upload sebanyak 2 sampai 3 foto yang dijadikan satu. Jadi di sini Ibu minta kamu kreatif, kemudian jadi ekspresinya dulu. Misalnya kamu ambilnya ekspresi marah dan takut, berarti kan 2 ya. Nah, foto wajah kamu saja, hanya sampai wajah, tidak usah sampai badan. Kemudian difoto satu ekspresi marahnya difoto, kemudian ekspresi takutnya difoto. Lalu foto tersebut dijadikan satu karena hanya boleh upload satu foto. Ya, Ibu rasa ini tugasnya sangat mudah sekali, jadi tidak memberatkan dan dapat dikerjakan. Ya, batas waktu pengerjaan sama sampai jam 5 sore. Karena sudah kelas 9, Ibu minta kerjasamanya untuk tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Dan minggu depan kita latihan persiapan untuk ulangan akhir semester. Dari Ibu cukup, tetap jaga kesehatan, di rumah aja, tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kamu sedang berada di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.